Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seneng banget akhirnya aku bisa bikin konten video kayak gini lagi. Karena terakhir aku upload video kayak gini itu sekitar 5 bulan yang lalu. Cukup lama banget kan ya. Bukan karena males atau apa, tapi memang berapa bulan ke belakang itu aku lagi di titik yang paling padat banget aktivitasnya. Kemudian paling penuh tekanan dan paling menentukan masa depan aku. Jadi, FYI guys, aku kerja di salah satu lembaga kursus dan pelatihan di Pangkalan Bun. Dan aku juga lagi melanjutkan kuliah aku di S2, itu di Institut Asia Malang. Nah, jadi berapa bulan ke belakang itu selain aku kerja, aku kuliah, itu aku juga lagi nyusun tesis aku sebagai syarat kelulusan studi S2 aku. Nah, jadi rutinitasnya itu dalam sehari itu dari pagi sampai sore aku kerja, malam di jadwal kuliah aku kuliah, dan di weekend ini biasanya aku pakai untuk revisi. Kadang juga aku pakai waktu-waktu longgar aku di kantor itu untuk bisa ngerevisi, karena aku pribadi dalam penyusunan tesis ini mungkin ada yang sama juga ya, itu mood-moodan guys. Jadi kalau lagi moodnya bagus, kemudian otaknya bisa diajak kerja sama, diajak mikir gitu ya, langsung aku pakai untuk revisi gitu. Kalau ditanya capek enggaknya, pasti capek karena harus bisa manajemen waktu ya, bagi fokusnya. Tapi capek itu berbuah manis. Alhamdulillah, minggu lalu aku dinyatakan lulus di sidang tesis aku. Dan tinggal nanti ini lagi persiapan untuk upload jurnal, kemudian nanti yudisium dan diwisuda. Satu hal yang beda waktu aku ambil S1 sebelumnya, itu aku nggak ngerasain gimana prosesnya penyusunan skripsi. Jadi dulu tugas akhirnya aku diminta untuk bikin karya ilmiah, dan tentunya karya ilmiah itu kan lebih mudah ya, lebih ringan proses penyusunannya ketimbang skripsi itu sendiri. Dan saat lanjut ke S2, aku diminta untuk buat tesis. Nah, tentunya itu banyak hal-hal baru yang perlu aku pelajari lagi, dan tentunya aku udah kayak lari maraton gitu, karena aku harus menyeimbangkan, harus ngejar kecepatan dosen yang lagi bimbing aku gitu. Aku juga sempat share ke dosen aku kalau sebelumnya di UT itu aku nggak ngerjakan skripsi, jadi pasti ada beberapa hal baru yang harus aku pelajari dan harus aku kejar. Dan alhamdulillah dosen bimbing aku itu sabar banget, aku diajarin dari nol sampai selesai tesis ini gitu. Dan ada alasan yang membuat aku bertahan dan terus lanjut sampai sebentar lagi di garis finish ini, yaitu mama aku, karena beliau yang pertama kali mendorong aku untuk bisa lanjut ambil S2 ini. Kemudian semangat dan ingatan yang selalu terbesit, selalu teringat jelas ya di benak aku, itu semangat dari almarhum bapak aku. Kadang emang aku ngerasa ini terlalu berat guys, tapi aku selalu bilang ke diri aku sendiri kalau aku udah sejauh ini loh, masa mau berhenti, masa mau nyerah sekarang, sia-sia dong perjuangan yang sudah aku lalui sebelumnya. Dan juga aku selalu membuat diri aku selalu ingat orang yang memotivasi aku, terutama mama aku, kemudian orang-orang terdekat yang mendukung aku untuk bisa menyelesaikan tesis ini. Dan akhirnya bisa moodnya naik lagi, moodnya bagus lagi, semangat lagi untuk revisian. Dan juga alhamdulillah aku punya partner yang sama-sama ambil S2, dan beliau sebelumnya ambil kuliah S1-nya itu reguler, jadi sedikit banyak bisa sharing ke aku pengalaman beliau dalam penyusunan skripsi itu. Dan aku ini kan pribadi yang ketika aku punya pertanyaan, aku penasaran, itu aku selalu nanya dari A sampai Z. Dan alhamdulillah partner aku ini sabar banget ya, saat mau bertukar pikiran, saat aku tanya, itu sabar banget dari menjawab pertanyaan aku yang sepele sampai pertanyaan aku yang kritis gitu. Jadi bareng-bareng diskusiin mulai dari kuliah pertama kali sampai ke penyusunan tesis ini gitu. Jadi kalau untuk capeknya itu kerasanya double ya guys. Jadi harus fokus kerja, harus
fokus kuliah juga ya, walaupun kuliahnya online juga, tapi itu perlu semangat ya, karena semangatnya itu pasti naik turun dan itu wajar gitu. Dan kuncinya adalah selain tadi semangat dari diri sendiri, dukungan dari orang terdekat, itu kita perlu bisa manajemen waktu. Jadi kita tahu kapan sih waktu kita bekerja, kapan waktu kita belajar, kapan waktu kita rebahan gitu. Dan kalau untuk naik turunnya semangat itu wajar, yang penting gimana caranya kita kasih ya motivasi untuk diri sendiri juga ya, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa semangat lagi menyelesaikan pekerjaan dan tesis gitu. Dan mungkin di video ini cukup dulu kali ya. Kalau misalkan nanti teman-teman di sini ada yang mungkin kita sama ya, mungkin ada yang lagi kuliah baik itu reguler atau mungkin sambil kerja, itu S1 atau S2 ya. Kalau namanya semangat naik turun itu wajar, tapi kita harus tetap semangat untuk bisa kembali mengingat goals kita di awal itu apa, supaya jangan sampai lupa, supaya itu bisa jadi trigger kita ya, supaya itu bisa jadi motivasi kita untuk bisa menyelesaikan kuliah kita gitu guys. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik tingkat aku barangkali di sini yang mau share juga pengalamannya selama menempuh pendidikan tinggi, atau mungkin mau nanya terkait perjalanan kuliah sambil kerja, bisa nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sebelumnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.